Nah, berikut ini menurut hemat saya lebih penting, yaitu tentang keutamaan berjamaah. Ada beberapa keutamaan sholat berjamaah. Yang pertama, orang yang ahli berjamaah akan mendapatkan cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Hadis riwayat Abu Dawud an Buraidah, dari Buraidah an Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, basyiril masyain, berikan kabar gembira kepada orang yang mau berjalan fi dzulami, dalam kegelapan, ilal masajid, ke masjid, bin nuritam, dengan cahaya yang sempurna, yaumul kiamati, pada hari kiamat. Para jamaah, hadis ini mungkin tidak cocok untuk kita, karena kita ini hidupnya sudah terang benderang, listrik tercukupi semua. Ini cocok untuk keluarga kita yang di kampung yang belum ada listriknya. Jadi hadis mengatakan, berikan kabar gembira kepada orang yang mau jalan ke masjid padahal suasana gelap gulita. Kita kan nggak pernah gitu ya. Di mana sudah banyak listrik ya di kota ini. Tapi ini penting untuk kita sampaikan. Bisa jadi nanti ada sebuah wilayah atau mungkin kebetulan listrik mati. Nah, itu kena hadis ini. Listrik mati, masjid masih punya aki atau genset sehingga masih bisa adzan. Kita mendengar, kita ke masjid dalam suasana gelapan, dapat hadis ini. Yaitu dijanjikan akan dapat pencahayaan yang sempurna pada hari kiamat. Tidak ada matahari, tidak ada bulan, tidak ada perangan apapun. Tapi karena kita ahli jamaah akan dapat itu. Saya percepat para jamaah. Yang kedua, orang yang biasa sholat berjamaah, terutama pada sholat jahar, seperti maghrib, isya, subuh, Jumat, Idul Fitri, yaitu ketika imam membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin faqulu amin, maka para makmum hendaklah membaca amin. Fa'innahu, karena sesungguhnya man wafaqo qaulu qaul malaikah, yang bersamaan antara ucapan amin dia dengan malaikat, ghufirallahu ma taqaddama min dzambi, akan dijamin dosa-dosanya yang lalu akan diampuni. Jadi sholat tok itu ikut maghrib mengamini imam tadi baca Al-Fatihah, itu ada jaminan diampuni dosa-dosanya. Maka sungguh akan rugi besar bagi yang tidak mau sholat berjamaah. Nah, kemudian ini para jamaah yang menurut saya paling istimewa. Orang yang mau sholat berjamaah akan dapat pahala seperti sholat malam. Kalau sholatnya itu isya, man sholal isya, barang siapa sholat isya fi jamaatin, dengan cara berjamaah, sebentar lagi kita lakukan insyaallah, faka'anna ma qama nisfal lail, maka seolah-olah dia ini melaksanakan sholat malam atau sholat tahajud setengah malam. Untuk menggambarkan waktu sholat malam ini kan, sholat malam itu dimulai setelah isya sebelum subuh, kurang lebih 9 jam. Jadi kita bisa sholat malam itu selama 9 jam. Nah, kebiasaan kita berapa lama kalau sholat malam? Setiap malam kita sholat tahajud itu berapa lama biasanya? Kurang lebih 1 jam ya. Kalau taraweh malah hanya setengah jam. Jadi yang biasa kita itu hanya setengah jam. Sholat taraweh itu setengah jam sudah selesai. 11 rakaat itu. Mungkin yang agak santai menjadi 1 jam, ya kan? Nah, itu 1 jam. Lain dikatakan hadis ini, siapa yang mau sholat berjamaah isya akan dapat pahala seolah-olah sholat malam sekitar 4 hingga 5 jam, setengah malam. Nisfal lail istilahnya. Tak hitung tadi sekitar 4 hingga 5 jam. Betapa beruntungnya ya orang-orang yang mau sholat isya berjamaah. Kemudian dilanjutkan, waman sholat subha, dan barang siapa sholat subuh fi jamaatin, dengan berjamaah, faka'annama sholal laila kullah, maka dia akan dapat pahala seolah-olah sholat malam semalam suntuk sekitar 8 hingga 9 jam. Bayangkan itu. Betapa besar pahalanya bagi yang mau bergabung sholat subuh
dengan berjamaah. Itu sebabnya para jamaah, saya ingin sekali hadis seperti ini kalau bisa di-share setiap hari di grup WA itu. Siapa tahu ada yang terketuk ya. Sehingga merasa eman rek gak melok jamaah isya, eman rek gak melok jamaah subuh. Coba ini. Siapa sholat isya berjamaah, maka dia akan dapat pahala seolah-olah sholat malam separuhnya, sekitar 4 jam. Dan barang siapa sholat subuh berjamaah, akan dapat pahala seolah-olah sholat malam atau tahajud semalam suntuk, antara 8 hingga 9 jam. Hadis sahih riwayat Muslim. Nah, para jamaah, saya menggambarkan kalau kita mau sholat malam agak sedikit lama, kemudian membaca Al-Quran yang agak panjang, maka ada yang mencoba dalam 1 jam itu bisa menghatamkan 1 juz. Nah, kalau nggak hafal, pakai megang mushaf saja. Sekarang mushaf lebih canggih berupa HP, ya. Apalagi dikasih begini, nggak jatuh ya. Nggak, ini ngasih contoh. Barangkali ada yang mau mencoba, yang takut jatuh yang HP-nya. Nggak jatuh, sudah ada begininya. Ini agak mudah ini. Nah, kemudian dibaca, dilihat begini, dibuka Al-Quran. Sholat sambil membaca mushaf, dibenarkan. Zaman sahabat Nabi sudah ada, zaman tabi'in semakin banyak ulama-ulama yang hebat-hebat itu karena ingin sholat malamnya agak panjang, membaca mushaf, takut lupa hafalannya itu. Tetapi jika hafal secara mungkin tentu jauh lebih baik tentunya. Nah, ini kan saya tawarkan bagi yang tidak hafal Quran 30 juz itu. Nah, itu yang mempraktekkan itu bisa 1 juz dalam 1 jam tadi itu. 2 rakaat sampai 5 kali, 10 rakaat, itu bisa 1 juz. Kemudian witirnya 1 rakaat. Baik para jamaah, kan ada juga ayat Quran mengatakan bahwa kita dianjurkan memperbanyak membaca Al-Quran di malam hari. Dan itu waktu yang paling tepat menurut adalah waktu sholat malam itu sambil membaca Al-Quran. Berikutnya para jamaah, ini penting untuk kita semua. Peringatan. Orang ahli berjamaah insya Allah akan terbebas dari sifat munafik. Yang gemar berjamaah 5 waktu, insya Allah akan terbebas dari sifat munafik. Ada sebuah hadis yang mengatakan begini, dari Abu Hurairah, dia berkata, Nabi bersabda, laisa sholatun athqal alal munafikin. Tidak ada sholat yang dirasakan paling berat bagi orang munafik minal fajr wa isya, kecuali sholat subuh dan isya. Jadi saya mencoba memahami hadis ini, berarti kalau ada orang ketika diajak sholat isya kok males, merasa rasanya ini. Nah, itu berarti sudah muncul bibit-bibit kemunafikan. Kemudian diajak sholat subuh, ayo bangun subuh, enggak enak turune. Itu juga muncul bibit-bibit kemunafikan. Segeralah istighfar, minta ampun kepada Allah, minta diberi kekuatan untuk bisa bangun, kemudian bisa berjamaah sholat subuh. Ingat tadi itu, sholat isya berjamaah setengah malam. Sholat subuh berjamaah semalam suntuk sholat malamnya. Nah, hadis ini mendukung hadis tadi. Mari kita baca. Walau ya'lamuna, andaikan mereka itu tahu, sadar, mafihima, keutamaan sholat isya dan subuh, kok tahu betul. La atau huma walau habwan, maka mereka akan berduyun-duyun datang ke masjid walaupun dengan cara berangkang. Hadis riwayat Al-Bukhari. Nah, ini menunjukkan betapa tingginya nilai sholat berjamaah isya maupun subuh tadi itu. Saya percepat para jamaah biar selesai. Kemudian yang kelima, keutamaan berjamaah adalah berpeluang mendapatkan pahala seperti haji dan umroh. Ini khusus jamaah subuh. Nah, hadisnya begini. Man sholal ghadata, barang siapa sholat subuh fi jamaatin dengan berjamaah.
Tsumma qa'ada, setelah berjamaah subuh duduk saja di masjid itu, berzikir kepada Allah. Berzikir kepada Allah termasuk membaca Quran, membaca tasbih, tahmid, tahlil, membaca sholawat, atau mengikuti pengajian. Dan itu dilakukan hatta tatla syamsu, hingga matahari terbit. Hari ini matahari terbit sekitar jam 5.13 menit. Atau saya bulatkan jam 5:15. Hari ini terbit matahari. Kemudian setelah terbit matahari ada jeda waktu sebentar, kira-kira 10 menit. Lalu dia sholat rakaataini, sholat 2 rakaat. Kanat lahu ka'ajri hajatin wa umratin. Maka orang yang begini ini akan dapat pahala seperti haji dan umroh, tamah-tamah sempurna. Podo persis. Maksudnya begitu. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Nah, para jamaah, hadis ini memang sempat diperbincangkan oleh ulama. Sebagian ulama ada yang mengatakan dhaif, tapi sebagian ulama lain mengatakan hasan. Syekh Al-Albani termasuk menilai hadis ini hasan. Kalau hadis hasan di kalangan Muhammadiyah boleh dijadikan pedoman. Jadi hadis sahih sama hasan boleh dijadikan pedoman. Nah, ada hadis sahih Muslim yang menjelaskan bahwa Nabi biasa sholat subuh berjamaah, kemudian duduk di masjid sampai matahari terbit. Itu hadis sahih Muslim. Sama dengan ini, hanya nggak ada keterangan Nabi apakah sempat ngomong itu. Di hadis Muslim itu hanya berhenti di situ. Tapi yang jelas secara amaliyah itu sudah benar. Tentang pahala kita serahkan pada Allah. Dan tidak usah tanya lagi, toh tadi dapat jaminan sama dengan sholat malam semalam suntuk, itu sudah besar sekali. Apalagi kalau qobliyahnya juga kita lakukan, sholat 2 rakaat sebelum subuh sama dengan khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia seisi.